harus kita siapkan ialah 3 gelas yang sudah diisi dengan air. Gelas pertama, kedua, dan ketiga. Langkah kedua, larutkan 1 spatula gula pasir ke dalam gelas yang pertama. Di sini ada gelas yang pertama, kemudian kita larutkan gula ke dalamnya. 1 sendok. Kemudian kita masukkan 1 sendok susu bubuk ke dalam gelas yang kedua. Ini gelas yang kedua, kita masukkan susu bubuk. Kita larutkan. Selanjutnya, masukkan 1 spatula pasir ke dalam gelas yang ketiga. Sekarang marilah kita amati pada gelas pertama, yaitu gula yang telah dilarutkan ke dalam air. Tampilannya jernih, tidak terdapat endapan, dan juga stabil. Kemudian pada gelas yang kedua kita amati yaitu susu bubuk yang telah dilarutkan ke dalam air. Tampilannya keruh, tidak terdapat endapan, dan juga relatif stabil. Kemudian pada gelas yang ketiga yaitu pasir yang telah dilarutkan ke dalam air. Marilah kita amati yang pertama warnanya keruh, kemudian tidak stabil dan terdapat endapan pada bagian bawahnya. Kita amati pengaruh cahaya yang terjadi terhadap gelas pertama. Cahaya dapat menembus gelas pertama. Ini merupakan sifat dari larutan. Kemudian yang kedua kita amati gelas kedua yaitu susu bubuk yang dicampurkan dengan air. Jika diberi cahaya akan dihamburkan atau dibiaskan ke segala arah dan tidak menembus ke belakang gelas. Ini merupakan sifat dari koloid. Kita amati pada gelas ketiga yaitu pasir yang telah dicampurkan ke dalam air. Ketika diberi cahaya yang diberikan tidak dapat menembus ke belakang dari gelas ketiga. Ini merupakan sifat dari suspensi. Kemudian, setelah disaring, pada gelas yang pertama tidak terdapat residu pada hasil penyaringan. Pada hasil penyaringan gelas kedua, tidak terdapat residu. Perbedaan suspensi, koloid, dan larutan. Kemudian dari pada hasil penyaringan gelas ketiga yaitu pasir terdapat residu yang ditemukan. Koloid ukurannya 1-100 nanometer, sedangkan larutan ukurannya lebih kecil dari 100 nanometer. Kemudian dari segi penampilan fisik, suspensi warnanya keruh, partikel terdispensi dapat diamati secara langsung. Kemudian koloid warnanya keruh sampai jernih, partikel terdispensi hanya dapat diamati dengan mikroskop. Kemudian larutan warnanya jernih, partikel terdispensi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Perbedaan dari segi kestabilan. Suspensi mudah terpisah atau mengendap, koloid sukar terpisah, relatif stabil, sedangkan larutan tidak terpisah atau sangat stabil. Kemudian cara pemisahan, suspensi dapat dilakukan dengan cara filtrasi atau penyaringan. Koloid tidak dapat disaring, larutan juga tidak dapat disaring. Maka kesimpulannya ada 3 jenis campuran. Yang pertama larutan, koloid, dan suspensi. Contoh larutan ialah gelas pertama yang dilarutkan dengan gula. Contoh koloid yaitu susu bubuk yang dilarutkan ke dalam air. Kemudian contoh suspensi yaitu pasir yang dilarutkan